Seri 4 Pelangi di Langit Singasari. Panasnya Bunga Mekar. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 24. Kami adalah orang-orang yang pernah menjadi prajurit. Bahkan sebelumnya kami adalah petualang-petualang yang dapat tinggal di sembarang tempat dan keadaan. Prajurit tidak memilih medan. Dimanapun ia berada, ia harus dapat menyesuaikan dirinya, jawab Mahisa Agni. Ki Daredu tidak dapat berbuat lain kecuali mempersilahkan tamu-tamunya masuk ke dalam rumahnya yang tidak begitu besar. Di ruang depan yang disekat dengan dinding bambu dengan bilik-bilik berjajar 3, dan berpintu rendah, terhampar sebuah amben bambu yang besar. Tidak ada pendapa yang luas dan tidak ada gandok di sebelah menyebelah. Tetapi amben itu cukup luas untuk duduk dan mungkin juga untuk tidur bertiga. Betapa enggannya Ki Daredu menerima tamu yang baginya terlalu agung itu. Namun ia harus menerimanya dan mempersilahkan mereka duduk. Ampun tuanku. Kami sekeluarga tidak tahu, apakah yang harus kami perbuat bagi tuanku bertiga. Witantra tersenyum. Katanya, perlakukan kami seperti orang lain yang datang berkunjung kepadamu. Kau lihat, bahwa kami tidak mengenakan pakaian kebesaran sama sekali, sehingga kami tidak datang dalam kedudukan kami. Kami datang atas keinginan pribadi dalam kepentingan yang bersifat sangat pribadi pula. Ki Daredu bergeser setapak dengan gelisahnya. Jawabnya, betapapun juga aku mengerti, siapakah tuanku ini? Tetapi sambil tertawa Witantra menjawab, anggaplah kami orang lain dari yang pernah kau kenal itu. Ki Daredu menundukkan kepalanya dalam-dalam sambil berkata, aku sekeluarga akan mencobanya tuanku. Jangan segan. Dan jangan kau katakan kepada siapapun juga siapakah kami sebenarnya. Katakanlah, bahwa kami adalah saudara-saudaramu yang datang dari jauh, sedang anak muda ini adalah kemanakanmu. Ah mana mungkin tuanku. Wujud lahiriahku sama sekali tidak pantas untuk menyebut tuanku demikian, jawab Ki Daredu. Mahisa Agni pun tertawa. Katanya, tetapi kau tentu tidak berkeberatan memenuhi permintaanku. Panggillah kami sebagaimana kalian memanggil saudara-saudaramu. Ki Daredu masih saja dicengkam oleh keraguan-raguan. Namun katanya kemudian, biarlah aku menyebut seperti seharusnya. Hanya jika tuanku bermaksud demikian, biarlah aku mencoba melakukan di hadapan orang lain. Baiklah, jawab Mahisa Agni, dan sekali lagi aku berpesan, bahwa kau dan keluargamu jangan sekali-kali mengatakan siapakah aku sebenarnya. Bagaimana aku akan menyebut sebuah nama jika ada orang yang bertanya kepadaku tuanku, bertanya Ki Daredu. Mahisa Agni mengerutkan keningnya. Lalu katanya, sebut saja dengan nama apapun juga. Ya, tetapi nama apakah yang paling pantas aku ucapkan? Sebut aku dengan Damar dan Kakang Witantra dengan Gantar. Sedang anak muda ini sebut saja namanya Bungalan. Ia memang bernama demikian. Ki Daredu menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu Mahisa Agni berkata seterusnya, jika kau tidak berkeberatan aku akan tinggal di rumahmu barang 3-4 hari. Kau tidak usah memikirkan apapun juga. Kami dapat tidur di amben ini, dan kami pun dapat makan apa yang selalu kau makan sehari-hari. Ah, desah Ki Daredu. Namun Witantra segera berdesis, jangan ragu-ragu. Kami sangat mengharap kesediaanmu menerima kami dalam keadaan yang wajar saja seperti kau menerima orang lain. Kecuali kami tidak membuat kalian terlalu sibuk dengan berbagai macam ketentuan unggah-ungguh, kami pun akan mendapatkan kesempatan untuk berbuat dengan kepentingan kami sekarang ini. Ki Daredu memandang Witantra dengan ragu. Sementara Mahisa Agni menjelaskan, kami memang mempunyai kepentingan khusus Ki Daredu. Nanti kau akan kami beritahu. Aku tahu bahwa kau adalah seorang pekatik yang baik pada saat aku masih berada di Kediri, aku tahu, apakah kau juga masih seorang yang baik terhadapku sekarang ini. Betapapun enggannya, namun Ki Daredu harus menuruti permintaan tamu-tamunya yang aneh. Bahkan kepada keluarganya, ia memperkenalkan bahwa ketiganya adalah saudara-saudaranya yang datang dari jauh. Nampaknya aku belum pernah mendengar namanya dan wujud mereka tidak ada kemiripan dengan kau, desis istrinya. Mereka bekerja di kota. Mereka sudah dipengaruhi oleh tata cara orang-orang yang berpangkat, meskipun tidak terlalu tinggi. Sedang kita? Meskipun kita tinggal di kota, tetapi aku hanya seorang pekatik. Di kota mana? Bertanya istrinya. Kota Raja Singasari. Bukan di Kediri. Oh, jauh sekali.
Iya, jauh sekali. Mereka sudah rindu bertemu dengan kakangnya yang hanya menjadi seorang pekatik. Nyi Daredu mengangguk-angguk. Ketika ia berkesempatan menemui ketiga tamunya, maka katanya, kami mengucapkan terima kasih yang besar sekali, bahwa kalian telah bersedia mengunjungi kami yang kecil ini. Apakah bedanya? Bertanya Mahisa Agni, kami juga abdi-abdi yang kecil di Singasari. Tetapi kalian bukannya seorang pekatik seperti suamiku. Mahisa Agni dan Witantra tertawa. Sementara Mahisa Bungalan mengangguk-angguk kecil. Nyai, berkata Witantra, hampir seumur kami tidak berkesempatan mengunjungi Kakang Daredu. Karena itu, maka kami telah memerlukan untuk datang ke Kediri, selagi kami masih mampu berkuda pada jarak yang cukup jauh. Terima kasih. Terima kasih, desis Nyi Daredu. Sebagaimana seseorang yang menerima kunjungan saudara-saudaranya yang jauh dan jarang bertemu, maka Nyi Daredu berusaha untuk menjamu tamunya sebaik-baiknya. Meskipun demikian ketika ia menghidangkannya, ia pun berkata, hanya inilah yang dapat kami hidangkan. Luar biasa, berkata Mahisa Agni, kami telah menerima kehormatan yang besar sekali. Ternyata bahwa Mahisa Agni, Witantra dan Mahisa Bungalan telah menerima suguhan itu dengan senang hati. Mereka telah memperlakukan hidangan itu benar-benar seperti hidangan yang sangat menyenangkan. Demikianlah, maka untuk beberapa saat Mahisa Agni, Witantra dan Mahisa Bungalan akan berada di Kediri. Mereka telah menyusun rencana untuk melakukan tugas mereka dalam hubungannya dengan Pangeran Kudapadmadata. Setelah mereka beristirahat semalam di rumah Ki Daredu dan tidur bertiga di amben besar di ruang depan, maka di pagi harinya mereka bertiga telah minta diri untuk melihat-lihat kota yang telah beberapa lama tidak mereka kunjungi. Meskipun ada juga perubahan yang nampak pada kota itu, tetapi perubahan itu tidak terlalu besar, sehingga ketiganya dengan cepat dapat mengenali seluruh kota. Seperti yang mereka rencanakan, maka yang mereka lakukan di hari pertama itu barulah lewat di depan istana Pangeran Kudapadmadata tanpa berbuat apapun juga. Istana itu adalah istana yang cukup menarik. Pangeran Kudapadmadata memang seorang yang kaya, yang memiliki tanah kalenggahan yang luas, beberapa tonggak hutan tutupan yang menghasilkan getah yang sangat mahal. Memiliki bermacam-macam kekayaan yang tidak banyak dimiliki oleh para bangsawan yang lain. Kita harus mengenalnya lebih banyak, berkata Mahisa Agni. Nampaknya istana itu tenang-tenang saja, desis Mahisa Bungalan. Ya, sahut Witantra, tetapi siapa tahu bahwa di dalam dinding halaman terdapat beberapa orang yang dengan mata setajam mata elang, memandangi setiap orang yang masuk regol. Meskipun nampaknya mereka sebagai juru taman, namun mereka adalah orang-orang yang memang dipasang oleh pihak tertentu. Kita harus mengetahui lingkungan hidupnya, berkata Mahisa Agni, mungkin Ki Daredu mengenal 1-2 orang abdi dari istana itu. Mungkin pekatiknya, mungkin juru taman atau juru pengangsunya. Sementara kita dapat mencari sumber yang lain, berkata Mahisa Bungalan, mungkin di kedai-kedai kita akan dapat mendengar serba sedikit tentang orang yang kaya raya itu. Tetapi kita harus berhati-hati, desis Witantra, jika yang kita lakukan di kedai-kedai itu sempat mencurigakan orang lain, maka kita akan mengalami kesulitan. Kita berusaha untuk tidak meninggalkan kesan yang dapat menarik perhatian orang lain, jawab Mahisa Bungalan. Witantra dan Mahisa Agni mengangguk-angguk. Mereka masih saja berjalan menyusuri jalan-jalan di kota. Tetapi mereka berusaha untuk tidak menarik perhatian orang lain. Sebenarnya lah Kediri adalah kota yang bersih dan teratur. Beberapa orang bangsawan di Kediri adalah orang-orang yang kaya raya, termasuk Pangeran Kudapadmadata. Namun agaknya di balik kekayaan itu, tersembunyi api yang dapat membakar nafsu ketamakan dan kedengkian. Tetapi masih belum nampak, siapakah yang telah menyalakan api itu. Adalah kewajiban ketiga orang yang datang dari Singasari itu untuk mencari keterangan dan kemudian memecahkan persoalannya. Tetapi Mahisa Agni, Witantra dan Mahisa Bungalan tidak tergesa-gesa. Ia harus melakukan dengan cermat. Yang terjadi atas Ki Tundawara dan Ki Wangut adalah cermin dari ketergesa-gesaan itu, sehingga mereka telah mengalami kegagalan mutlak, sehingga mereka bukan saja tidak berhasil melakukan tugas mereka, namun mereka justru telah menjadi korban. Namun ternyata, bahwa kegagalan Ki Wangut dan Ki Tundawara telah tercium oleh para pengikutnya. Hari-hari yang telah dilalui ternyata terlalu lama. Tanpa ada keterangan dan berita.
Dalam kegelisahan, maka para pengikut Ki Wangut telah mencari hubungan dengan orang-orang yang dikenalnya merupakan jalur dengan orang-orang di Kediri. Tetapi hubungan itu pun agaknya terlalu sulit untuk sampai kepada orang yang pertama. Meskipun demikian, agaknya orang-orang yang menjadi jalur hubungan dengan Kediri itu memiliki kemampuan berpikir yang lebih baik dari sisa-sisa pengikut Ki Wangut yang gelisah. Sehingga dengan demikian, maka berita tentang kemungkinan kegagalan usaha untuk membunuh perempuan dan anaknya itu telah terdengar oleh orang-orang yang bermain dengan rencana itu di Kediri. Mereka ternyata adalah orang-orang dungu, desis seorang yang berjambang lebat, aku sudah mengira. Jika ia berhasil, maka ia tentu sudah menuntut upah yang kita janjikan itu, setelah mereka dapat menyerahkan bukti-bukti kematian perempuan dan anak laki-laki itu, sahut seorang yang bertubuh tinggi. Agaknya Pinak yang semula berdiri di luar persoalan ini telah menjadi sebab gagalnya rencana Ki Wangut. Aku semula menganggap bahwa ia memiliki kelebihan dari orang-orang lain yang pernah aku kenal. Tetapi ternyata ia tidak lebih dari seorang yang hanya pandai membual. Menurut pendengaranku, ia telah mengorbankan terlalu banyak pengikutnya. Sedangkan akhirnya ia tidak berhasil sama sekali. Itu adalah akibat dari kebodohannya, berkata orang berjambang pula. Sementara orang bertubuh tinggi itu berkata, tetapi kita tidak boleh terpancang pada sikap itu. Bahkan yang terjadi adalah akibat kebodohan Ki Wangut. Jika masalahnya menjadi semakin buruk, maka kita harus mengambil sikap lain. Maksudmu, bertanya orang berjambang. Mungkin ada pihak-pihak yang ingin menelusuri masalah ini sampai ke Kediri, sahut orang bertubuh tinggi. Memang mungkin sekali. Karena itu, maka kita harus memperketat pengawasan di sekitar istana Pangeran Kudapat-Madata. Mungkin ada orang yang ingin langsung menghadapnya untuk menyampaikan masalah ini. Atau mungkin justru perempuan dan anak itu langsung dibawanya menghadap. Kita akan berhubungan dengan jaring-jaring yang sudah kita susun. Kita harus bekerja bersungguh-sungguh. Taruhannya adalah segala kekayaan dan warisan yang pangeran yang kaya-kaya itu. Sebab tidak seharusnya warisan itu jatuh ke tangan Darahi Padesan meskipun ia adalah anak Pangeran Kudapat-Madata. Kawannya yang berjambang itu tertawa. Katanya, apakah itu yang terpenting? Lalu apa? Bertanya yang bertubuh tinggi. Yang terpenting adalah nasib kita sendiri. Jika kita dengan keras hati berniat menggagalkan saluran warisan itu kepada daerah Padesan, maka yang terpenting adalah bahwa kita akan menerima sebagian daripadanya. Ah, kau memang terlalu tamak, desis orang bertubuh tinggi itu. Apakah kau kira, kau tidak akan berbuat demikian? Bertanya orang berjambang, seandainya, anak Padesan itu berjanji kepada kita untuk memberikan lebih banyak dari bagian yang akan kita terima jika warisan itu tidak jatuh kepadanya, maka apakah kita tidak akan berpihak kepada anak Padesan itu, meskipun kita sendiri mempunyai tetesan darah bangsawan? Kau memang gila, desis orang bertubuh tinggi, tetapi itu adalah pengakuan yang jujur. Aku pun berpendirian serupa. Namun demikian, aku masih memikirkan harga diriku sebagai seorang bangsawan dari tingkat yang paling rendah sekalipun. Orang berjambang itu tertawa semakin keras. Tetapi akhirnya ia berkata, baiklah semuanya dapat saja kita lakukan. Tetapi yang penting, kita harus selalu mengawasi segala kemungkinan yang dapat terjadi di istana Pangeran Kudapat-Madata. Dengan demikian, maka kegelisahan para pengikut Ki Wangut itu telah menggerakkan orang-orang yang terlibat dalam persoalan yang sedang bergejolak di dalam keluarga Pangeran Kudapat-Madata. Mereka memang sudah memperhitungkan, berdasarkan atas laporan-laporan dari perkembangan keadaan, maka Ki Wangut akan mengalami kegagalan. Meskipun mereka belum menerima keterangan selengkapnya tentang kegagalan Ki Wangut. Namun bahwa orang itu tidak lagi nampak untuk waktu yang lama, maka mereka menduga bahwa Ki Wangut tidak berhasil menemukan tempat persembunyian perempuan dan anak laki-lakinya atau bahkan Ki Wangut telah mengalami kegagalan yang paling pahit seperti yang pernah terjadi atas beberapa orang pengikutnya. Dengan persiapan yang baik, maka istana Pangeran Kudapat-Madata telah dikelilingi oleh beberapa orang yang bertugas untuk mengawasi jika ada orang yang mencurigakan tersangkut dalam persoalan yang gawat itu mulai merambah jalan masuk untuk menghadap Pangeran Kudapat-Madata, atau bahkan langsung menghadapkan perempuan dan anak laki-lakinya, yang seharusnya sudah dimusnahkan itu. Bukan saja 1-2 orang pengawal, tetapi orang-orang dalam di istana itu pun telah mendapat tugas-tugas khusus yang berhubungan dengan kemungkinan yang tidak diinginkan itu.
Ternyata bahwa Pangeran Kuda Padmadata adalah seorang bangsawan yang senang sekali memelihara berbagai macam binatang. Dari burung yang berkicau, sampai pada binatang buas yang dibuatnya kandang yang khusus di halaman. Di halaman samping dari istana itu terdapat kandang seekor harimau loreng yang besar dan garang. Beberapa langkah lagi terdapat kandang harimau hitam legam yang sangat berbahaya, karena harimau itu pandai memanjat seperti seekor kucing. Meskipun harimau hitam itu tidak sebesar dan sekuat harimau loreng, tetapi bagi lawan-lawannya, harimau hitam justru lebih berbahaya, karena kelicikannya. Tetapi berbeda dengan kandang yang kuat dan garang itu, di bagian lain terdapat sangkar burung berkicau bergantungan di serambi. Namun kadang-kadang para tamu terkejut ketika mereka memasuki pintu samping karena mereka akan melihat kulit seekor ular yang utuh membelit pada sebatang kayu. Kepalanya yang besar dengan mulut menganga tergantung tepat di atas pintu. Istana Pangeran Kuda Padmadata menunjukkan bahwa pemiliknya adalah seorang pemburu yang baik. Di hari-hari berikutnya, Mahisa Agni, Mahisa Bungalan dan Witantra berhasil mendengar serba sedikit tentang pangeran itu. Tetapi yang mereka dengar dari beberapa orang di kedai-kedai adalah bahwa Pangeran Kuda Padmadata adalah seorang pemburu. Selebihnya mereka tidak mengetahui. Kita sudah mengetahui beberapa hal, berkata Mahisa Agni, pangeran itu adalah seorang yang kaya raya dan ia seorang pemburu yang baik. Baru itu, potong Mahisa Bungalan. Witantra tertawa. Katanya, jangan tergesa-gesa. Kita sudah melalui jalan di depan rumah itu beberapa kali. Kita melihat beberapa orang sibuk di halaman, membersihkan taman dan kadang-kadang melakukan pekerjaan yang tidak berarti. Betapapun kayanya seseorang, tetapi ia tidak mempunyai juru taman yang berlebih-lebihan jumlahnya. Di hari kedua aku melihat ada 3 orang yang sibuk di halaman rumah itu. Meskipun hari ini aku hanya melihat seorang. Mungkin mereka adalah pekatik atau juru pangangsu atau gamel yang sedang tidak mempunyai pekerjaan. Karena mereka senang pula akan berjenis-jenis tanaman, maka mereka telah membantu juru taman untuk memelihara tanaman bunga yang tumbuh di halaman, desis Mahisa Bungalan. Memang mungkin. Tetapi mungkin pula, mereka memang dipasang untuk mengawasi orang-orang yang tidak mereka kehendaki memasuki halaman istana itu, jawab Witantra. Mahisa Bungalan mengangguk-angguk. Katanya, iya. Itu pun dapat terjadi. Tetapi sudah barang tentu kita tidak akan dapat terus-menerus mondar-mandir tanpa berbuat sesuatu. Mahisa Agni pun tertawa. Katanya, kau ternyata masih terlalu dikuasai oleh kemudaanmu. Kita harus berhati-hati. Jangan membiarkan gejolak perasaanmu mendorongmu untuk berbuat sesuatu di luar pertimbangan. Mahisa Bungalan menarik nafas dalam-dalam. Katanya, tetapi kita tidak boleh terlambat paman. Ya, sahut Witantra, kita memang harus berbuat sesuatu secepatnya. Mahisa Bungalan mengerutkan keningnya. Tetapi ia pun terdiam. Sementara itu, maka ketika mereka berada di rumah Kidaredu, maka Mahisa Agni pun bertanya kepada pekatik itu, Kidaredu, apakah kau mengetahui serba sedikit tentang Pangeran Kuda Padmadata dengan kesenangannya berburu? Kidaredu termangu-mangu sejenak. Kemudian jawabnya, hamba tidak banyak mengetahui tentang pangeran yang kaya raya itu tuanku. Yang hamba ketahui, di dalam istananya terdapat banyak sekali jenis binatang hidup atau mati. Apakah kau mempunyai seorang kenalan atau sanak kadang yang mengabdi pada pangeran itu? Kidaredu termenung sejenak. Namun kemudian katanya, jika sekedar mengenal, hamba mengenal seorang di antara mereka. Hamba mengenal seorang pemelihara kuda yang baik di istana itu. Mula-mula ia tidak lebih dari seorang pekatik yang harus mencari rumput seperti hamba untuk memberi makan beberapa ekor kuda yang baik di istana itu. Tetapi kemudian ia berhasil mempelajari sifat dan tabiat kuda yang dikenalnya di dalam istana itu. Akhirnya, ia menggantikan pemelihara kuda yang terdahulu, yang sudah terlalu tua dan tidak dapat bekerja lagi. Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam. Katanya, Kidaredu, apakah di istana itu tidak memerlukan pekatik lagi? Jika pekatik itu kini bertugas sebagai pemelihara kuda, maka apakah sudah ada pekatik yang lain yang menyediakan rumput bagi kuda-kuda yang berada di istana itu? Sudah tuahku. Sudah ada. Aku pun mengenalnya, karena kami sering bersama-sama berada di padang rumput. Mahisa Agni mengangguk-angguk. Katanya, aku akan ikut bersamamu ke padang rumput. Akan membantumu menjadi seorang pekatik. Tuanku.
hamba tidak mengerti." Wajah Kidaredu menjadi tegang. "Kau berjanji untuk tidak bersikap demikian di hadapan orang lain. Bahkan di hadapan istrimu," desis Mahisa Agni, "kau akan menganggap aku sebagai saudaramu yang datang dari jauh. Kau ingat?" Kidaredu menggeleng-gelengkan kepalanya sambil bergumam, "Hamba tidak mengerti. Apa saja yang sedang tuanku lakukan sekarang di Kediri?" Mahisa Agni tertawa. Katanya, "Aku tidak sedang berbuat apa-apa selain mengenal Kediri pada masa ini, setelah beberapa lama aku tinggalkan. Ketika aku berada di Kediri, Pangeran Kuda Padmadata belum menjadi seorang yang mendireng seperti sekarang. Ia masih terlalu muda dan mungkin tidak termasuk ke dalam perhatianku pada masa itu." "Kenapa sebenarnya dengan pangeran itu?" bertanya Kidaredu. "Tidak apa-apa. Dan kau pun tidak perlu mengatakan dan menanyakan kepada siapapun juga. Aku hanya ingin ikut bersamamu ke padang rumput untuk menyabit rumput." Kidaredu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Hamba tidak mengerti. Tetapi jika demikian yang Tuan kehendaki, maka apa boleh buat?" Demikianlah ketika Kidaredu pergi ke padang rumput untuk menyabit rumput yang hijau segar, maka Mahisa Agni telah pergi bersamanya dalam pakaian seorang pekatik. "Namaku Damar," desis Mahisa Agni ketika mereka berada di padang. Kidaredu menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia pun kemudian mengangguk sambil menjawab, "Aku, hamba, aku menurut saja yang tuanku, maksudku, yang kehendaki." Mahisa Agni tersenyum. Tetapi ia tidak menyahut. Sejenak kemudian Mahisa Agni pun telah ikut menyabit rumput bersama Kidaredu. Di padang itu terdapat beberapa orang yang juga sedang menyabit rumput untuk memberi makan kuda-kuda peliharaan yang banyak jumlahnya di Kediri. "Tuanku, maksudku, kami dapat juga menyabit rumput, bertanya Kidaredu. "Di masa kecilku aku tinggal di sebuah padepokan kecil. Aku juga sering menyabit rumput dan menggembala kerbau," jawab Mahisa Agni. "Tuanku senang berkelakar," Kidaredu tertawa. "Namaku Damar," Mahisa Agni memperingatkan. "Oh, ya. Maksudku, kau sedang berkelakar, Damar." Mahisa Agni pun tertawa tertahan. Namun dalam pada itu, yang dilakukannya itu telah membawa Mahisa Agni ke dalam sebuah kenangan. Kenangan di masa yang telah jauh lampau. Samar-samar mulai terbayang, sebuah padepokan kecil yang bernama Panawijen. Seorang anak muda yang sederhana, tinggal di padepokan. Sehari-hari dilakukannya pekerjaan sebagaimana anak-anak padesan. Namun di malam hari anak muda itu belajar bukan saja oleh kanuragan, tetapi juga kajian dan kesusastraan serba sedikit dari seorang empu yang bernama Empu Purwa. Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam. Kenangan itu manis sekali, tetapi juga pahit seperti empedu. Perlahan-lahan Mahisa Agni menggeleng, seolah-olah ia ingin mengusir kenangan yang semakin lama menjadi semakin mengabur dan akhirnya hilang sama sekali, ketika Mahisa Agni berhasil memusatkan perhatiannya kepada beberapa orang menyabit rumput di padang itu. "Kidaredu, yang manakah pekatik Pangeran Kuda Padmadata yang sekarang?" bertanya Mahisa Agni. "Itulah. Yang masih muda. Semuda kemanakan tuanku?" "Namaku Damar." "Iya. Semuda kemanakanmu yang bernama Bungalan itu?" Mahisa Agni mengangguk-angguk. Katanya, "Bawa aku kepadanya. Aku ingin memperkenalkan diri." Kidaredu termangu-mangu. Namun tiba-tiba ia berkata, ia datang dengan pekatik yang lama, sekarang menjadi juru pemelihara kuda. "Oh, jadi orang itu ada di sini pula." "Ya." Agaknya pekatik itu menyabit rumput yang tidak begitu baik, sehingga pemelihara kuda itu memerlukan datang untuk memberinya petunjuk. Mahisa Agni mengangguk-angguk. Namun tiba-tiba ia mengerutkan keningnya. Kepada Kidaredu ia bertanya, pekatik baru itu memang terlalu bodoh. Ia sama sekali tidak dapat menyabit rumput. Jika sekiranya ia mempunyai sedikit pengalaman menyabit rumput sebelumnya, ia tidak akan berbuat seperti itu. Aku sudah lama sekali tidak menyabit. Tetapi aku agaknya masih lebih pandai daripadanya. Kidaredu mengangguk-angguk. Katanya, iya. Sejenak semula aku sudah menyangka bahwa ia sama sekali belum pernah melakukan pekerjaan itu. Meskipun demikian, ia adalah anak yang rajin, sehingga setiap hari ia pun dapat membawa rumput yang cukup untuk memberi makan beberapa ekor kuda di rumah Pangeran Kuda Padmadata itu.
Tetapi agaknya pemelihara kuda itu menganggap perlu untuk memberinya beberapa petunjuk. Mahisa Agni mengangguk-angguk. Lalu katanya, cari kesempatan untuk berbicara dengan mereka. Aku ingin memperkenalkan diri. Kidaredu pun kemudian menjinjing keranjang rumputnya mendekati mereka. Sambil melemparkan keranjangnya ia bertanya, "Heh, kau turun lagi ke padang rumput ini." Yang diajak berbicara itu pun tersenyum sambil menjawab, "Anak itu bodoh sekali. Sudah beberapa kali aku memberinya petunjuk. Tetapi ia belum berhasil mendapatkan rumput seperti yang aku kehendaki. Bahkan masih belum mencukupi kebutuhan, apalagi Pangeran Kuda Padmadata mempunyai 2 ekor kuda yang baru dan tegar. Apakah aku dapat membantu?" Tiba-tiba saja Mahisa Agni bertanya. Kidaredu terkejut. Tetapi ia menahan diri untuk tidak memberikan kesan apapun, juga, karena ia sudah mulai curiga, bahwa kedatangan Mahisa Agni ke Kediri, bukannya tanpa maksud tertentu. Pemelihara kuda Pangeran Kuda Padmadata itu memandang Mahisa Agni sejenak. Dengan ragu-ragu ia bertanya, "Siapakah orang ini Kidaredu?" Kidaredu menjadi bimbang. Tetapi ia pun kemudian menjawab, "Ia saudaraku yang datang dari jauh." "Siapakah namanya?" "Damar," sahut Kidaredu dengan memaksa diri. Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam. Sementara Kidaredu pun berkata, "Ia datang dari Padesan. Agaknya sawah dan ladangnya menjadi kering oleh musim kemarau yang panjang. Karena itu, ia datang ke kota." Pemelihara kuda itu mengangguk-angguk. Katanya, "Iya. Padang ini pun sudah mulai terpengaruh pula oleh musim, meskipun ada parit khusus yang sengaja dialirkan lewat padang ini justru agar rumput di padang ini tidak menjadi kering sama sekali. Ya, padang ini adalah padang yang diperuntukkan bagi kuda-kuda peliharaan di daerah belahan selatan kota Kediri. Padang serupa hanya ada 3 hamparan di seluruh kota ini," jawab pemelihara kuda itu. "Jika padang ini menjadi kering, maka kita harus mencari rumput ke sawah-sawah dan pategalan." Kidaredu mengangguk-angguk. Sementara Mahisa Agni pun bertanya sekali lagi, "Apakah aku dapat menghambakan diri kepada pangeran yang mempunyai kuda yang tegar itu?" "Maksudku, Pangeran Kuda." "Kuda Padmadata," pemelihara kuda itu melengkapi. "Ya, Pangeran Kuda Padmadata. Aku tidak dapat segera kembali ke padukuhanku yang kering. Di sini aku akan mendapat sekedar makan dan tempat untuk menumpang badan sepatah," sambung Mahisa Agni. "Kau tidak mempunyai keluarga?" bertanya pemelihara kuda itu. "Tidak, Kisanak. Istriku telah meninggal. Anakku yang seorang tidak lagi aku ketahui di mana tinggalnya, sementara anakku yang seorang lagi, perempuan, telah meninggal ketika ia melahirkan anak." Pemelihara kuda itu termangu-mangu. Katanya kemudian, "Aku memang memerlukan kawan." "Heh, apakah ia sekarang membantumu Kidaredu?" "Membantu menyabit di sini." Tetapi ia belum menghambakan diri kepada siapapun. Kidaredu mencoba menyesuaikan diri, bahkan katanya kemudian, "Jika ia mendapat tempat untuk menghamba, aku akan sangat berterima kasih, karena aku yang miskin ini tidak perlu menanggung hidupnya meskipun ia hanya sebatang kara. Aku akan membicarakannya dengan Ki Jurasanta Lurah para abdi di Istana Pangeran Kuda Padmadata," kata pemelihara kuda itu. "Terima kasih Kisanak, terima kasih. Aku tak sampai hati terlalu lama menjadi beban Kakang Daredu yang sudah merasa kesulitan menanggung keluarganya sendiri," berkata Mahisa Agni. "Bukankah namamu Damar?" bertanya pemelihara kuda itu. "Ya, namaku Damar," sahut Mahisa Agni. "Baiklah. Aku akan menyampaikannya," desis pemelihara kuda di Istana Pangeran Kuda Padmadata itu. Namun dalam pada itu, Mahisa Agni kadang-kadang memperhatikan pekatik baru yang masih muda, yang ternyata masih kurang pandai menyabit rumput itu. Pada sorot matanya, Mahisa Agni menangkap isyarat bahwa ia harus berhati-hati terhadapnya. "Ia hadir di istana itu dengan tugas khusus," desis Mahisa Agni di dalam hatinya, "meskipun ia tidak pandai menyabit rumput, tetapi ia mencoba untuk melakukan tugasnya sebaik-baiknya. Namun ada sesuatu yang perlu diperhatikan pada anak itu." Ternyata bahwa pandangan Mahisa Agni yang tajam, berhasil menangkap sesuatu pada anak itu. Meskipun demikian, Mahisa Agni masih tetap pada sikapnya. "Datanglah besok," berkata pemelihara kuda itu, "aku tentu sudah berkesempatan bertemu dengan Ki Jurasanta." "Terima kasih," desis Mahisa Agni. "Terima kasih," dan Mahisa Agni pun kemudian meneruskan membantu Kidaredu menyabit rumput.
Ia berbuat seperti yang dilakukan oleh kebanyakan pekatik. Untunglah bahwa di masa kecilnya, Mahisa Agni pernah juga melakukannya, sebagai anak padepokan kecil. Sehingga dengan demikian, nampak bahwa ia memiliki keterampilan melampaui anak muda yang telah bekerja pada Pangeran Kuda Padmadata itu. Ketika kemudian mereka kembali pulang sebelum Ki Daredu membawa rumputnya ke istana Panji Kudaswana, yang bertugas atas nama kekuasaan Singasari di Kediri, tidak habisnya ia bertanya di dalam hati, apakah yang sebenarnya dilakukan oleh Mahisa Agni, tetapi ada keseganan untuk menanyakannya. Mahisa Agnilah yang kemudian sambil menjinjing keranjang di kepalanya berkata, kau tidak usah menjadi pening karena sikapku Ki Daredu. Biarlah aku mencari cara tersendiri untuk menemukan kesegaran kenangan atas kota ini. Tetapi tuanku telah berbuat sesuatu yang tidak sepantasnya. Apakah yang akan dikatakan orang jika akhirnya mereka mengetahui bahwa tuankulah yang menjadi penyabit rumput di istana Pangeran Kuda Padmadata? Itu sudah wajar. Aku anak padepokan kecil yang kemudian menjadi penyabit rumput. Tuanku adalah penguasa tertinggi di Kediri atas nama kerajaan Singasari yang kini memerintah Kediri, berkata Ki Daredu. Mahisa Agni tertawa. Katanya, itu adalah Panji Kudaswana. Bukan aku. Pada waktunya memang aku. Tetapi itu sudah lampau seperti juga Panji Pati-Pati kini tidak berkuasa lagi. Ki Daredu berdesis, aku sudah pikun, lalu suaranya merendah, ampun tuanku. Hamba tidak tahu apakah yang sebaiknya harus hamba lakukan. Mudah-mudahan hamba dapat membantu tuanku dengan rencana yang membingungkan ini. Mahisa Agni masih tertawa. Keranjang rumput itu pun masih berada di kepalanya. Katanya, aku pantas menjadi seorang pekatik. Ki Daredu menarik nafas dalam-dalam. Ia benar-benar menjadi bingung menghadapi sikap Mahisa Agni. Ia sadar bahwa ada sesuatu yang akan dilakukan oleh orang yang pernah memegang kekuasaan di Kediri atas nama pimpinan tertinggi di Singasari itu. Tetapi bagaimana mungkin ia sampai merendahkan dirinya dan menjadi seorang pekatik? Tetapi Ki Daredu kemudian tidak berani bertanya. Ia tidak ingin dianggap orang tua yang banyak ingin mengetahui persoalan yang bukan persoalannya. Ketika Mahisa Agni sampai di rumah Ki Daredu, maka ia pun segera menceritakan apa yang telah dilakukannya. Mahisa Agni sempat juga menceritakan bagaimana Ki Daredu menjadi bingung karenanya. Sementara itu, kening Mahisa Bungalan menjadi berkerut-merut. Ia tahu bahwa yang dilakukan oleh Mahisa Agni itu tentu berbahaya. Jika orang-orang yang berada di seputar Pangeran Kuda Padmadata mengetahuinya, maka ia akan berhadapan dengan kekuatan yang mungkin sangat besar. Mahisa Agni seolah-olah mengetahui kecemasan Mahisa Bungalan itu. Maka katanya kemudian, jika aku mengalami kesulitan, bukankah kau dan Kakang Witantra ada di sini? Ya, Mahisa Bungalan mengangguk-angguk, tetapi apakah ada kesempatan paman untuk memberitahukan hal itu kepada kami? Aku tentu tidak akan membiarkan segalanya terjadi tanpa dapat terbuat sesuatu. Aku akan melihat gelagat dan perkembangan keadaan, jawab Mahisa Agni. Witantra dan Mahisa Bungalan kemudian tidak dapat berbuat lain kecuali menyetujui rencana Mahisa Agni untuk menghambakan diri kepada Pangeran Kuda Padmadata, apabila permohonannya dapat dikabulkan. Di hari berikutnya, Mahisa Agni kembali mengikuti Ki Daredu ke padang rumput untuk menyabit, sekaligus untuk menemui pemelihara kuda Pangeran Kuda Padmadata. "Hah, kau Ki Daredu, sapa pemelihara kuda itu?" Ki Daredu pun mendekatinya sambil bertanya, "Bagaimana? Apakah kau sudah ketemu dengan Ki Jurasanta?" "Aku sudah menemuinya, ia tidak berkeberatan," jawab pemelihara kuda itu. Lalu, pekatik itulah yang merasa keberatan. Ia mempunyai seorang kawan yang dapat membantunya. Tetapi karena Ki Jurasanta sudah menyetujuinya, maka pekatik itu tidak dapat menolaknya lagi. "Apakah ia berkeberatan?" bertanya Mahisa Agni, "jika kehadiranku dapat mengganggu, maka aku tidak dapat melakukannya lebih jauh meskipun aku sangat memerlukan pekerjaan itu." "Tidak," jawab pemelihara kuda itu, "aku sudah mengatakan kepadanya bahwa ada 2 ekor kuda dan kemudian akan datang lagi seekor kuda yang lebih baik lagi ke dalam kandang kuda Pangeran Kuda Padmadata, sehingga ia memang memerlukan kawan. Daripada memanggil kawannya yang belum pasti bersedia, maka lebih baik menerima saudaramu yang sudah menyatakan dirinya untuk mengabdikan diri." Mahisa Agni mengangguk-angguk. Katanya, "Tetapi apakah dengan demikian tidak akan menimbulkan persoalan di kemudian hari?" "Tidak.
Anak itu sudah dapat mengerti setelah aku jelaskan kepadanya, jawab pemelihara kura itu. Syukurlah, desis Mahisa Agni, jika demikian keluargaku akan merasa sangat senang. Kau dapat bekerja sejak besok, berkata pemelihara kuda itu, jika kau tidak berkeberatan, ikutilah aku sekarang menemui Ki Jurasanta. Kau akan mendapat penjelasan. Apakah kau akan tinggal di dalam atau kau akan tinggal pada Ki Daredu? Oh, Mahisa Agni mengangguk-angguk, jika aku memang harus menghadap, aku akan datang. Ki Daredu hanya dapat menarik nafas dalam-dalam, ketika ia melihat Mahisa Agni kemudian mengikuti pemelihara kuda itu pergi ke istana Pangeran Kudapadmadata. Aku tidak mengerti, apakah yang sebenarnya yang dilakukannya, desis Ki Daredu. Dalam pada itu, maka Mahisa Agni pun mengikuti pemelihara kuda itu memasuki regol istana yang besar dari seorang pangeran yang kaya raya bersama pemelihara kuda itu. Demikian kaki Mahisa Agni menginjak halaman dalam regol. Ia sudah merasa beberapa pasang mata mengikutinya. Di antaranya adalah pekatik muda yang masih belum terampil menyabit rumput itu. Aku memang harus berhati-hati, berkata Mahisa Agni di dalam hatinya. Ketika ia kemudian dihadapkan kepada Ki Jurasanta. Maka Mahisa Agni pun telah merubah dirinya, benar-benar seperti seorang petani miskin. Sikapnya, kata-katanya dan kedunguannya. Jadi kau benar-benar ingin bekerja di sini, bertanya Ki Jurasanta. Ya Ki Jurasanta. Aku memang memerlukan pekerjaan. Aku senang sekali apabila aku dapat bekerja di sini. Ki Jurasanta mengangguk-angguk. Sementara Mahisa Agni meneruskan keterangannya, aku berada di rumah Kakang Daredu. Jika aku diperkenankan aku akan tetap berada di rumahnya, sementara siang hari aku berada di sini. Menyabit dan membantu apa saja dalam hubungannya dengan kuda-kuda itu. Apakah kau dapat naik kuda? Bertanya Ki Jurasanta. Aku pernah melakukannya ketika aku tinggal bersama pamanku dahulu. Tetapi ketika pamanku meninggal, aku tidak lagi pernah mencobanya. Oh, jadi kau pernah juga memelihara kuda di rumah pamanmu? Bertanya Ki Jurasanta. Aku membantunya memandikan kuda, menyabit rumput dan menyisir surinya. Bahkan aku pernah digigit lenganku oleh kuda pamanku, Mahisa Agni menjelaskan. Ki Jurasanta tersenyum. Nampaknya ia senang melihat sikap dan kata-kata Mahisa Agni yang nampaknya sangat terbuka dan tanpa ulasan apapun juga. Katanya kemudian, baiklah. Kau dapat segera bekerja di sini. Siapa namamu? Damar, jawab Mahisa Agni. Ki Jurasanta mengangguk-angguk. Katanya kemudian, sekarang kau boleh pulang. Besok pagi-pagi kau datang kemari. Kau akan mendapat keranjang dan sebuah sabit yang baik. Kau akan menyabit rumput bersama pekatik muda itu. Tetapi agaknya ia belum begitu pandai, namun ia rajin dan berkemauan untuk belajar. Karena itu, ajari saja anak itu agar ia segera dapat mengurangi pekerjaanmu. Baiklah Ki Jurasanta, jawab Mahisa Agni, aku akan mencobanya jika ia bersedia. Tetapi jika ia tidak bersedia, aku tidak akan memaksanya. Ia adalah anak yang baik. Tentu ia tidak akan berkeberatan. Cobalah besok membantunya. Selama ini pemelihara kuda itu sendirilah yang turun ke padang rumput dan mengajarinya. Tetapi jika ada orang lain, maka ia akan tetap berada di dekat kandang saja tanpa meninggalkan binatang peliharaannya. Mahisa Agni mengangguk-angguk. Namun tiba-tiba saja ia bertanya, tetapi, apakah kehadiranku di sini tidak akan membuat Pangeran Kudapadmadata menjadi murka, karena pangeran itu belum pernah mengenal aku. Pangeran itu tidak banyak mengenal hamba-hambanya secara langsung. Tetapi pangeran mempunyai beberapa orang kepercayaan. Tentang binatang peliharaan, pangeran telah mempercayakan kepadaku. Sejak seekor burung perenjak di kandang yang berwarna merah dan kuning keemasan itu, sampai kepada kuda-kudanya yang tegar. Bahkan jika ada seekor harimau yang belum mendapat makannya, maka pangeran akan menegurku, jawab Ki Jurasanta. Mahisa Agni mengangguk-angguk. Namun ia masih bertanya lagi, apakah Ki Jurasanta sudah lama mengabdi kepada Pangeran Kudapadmadata? Ki Jurasanta tertawa. Katanya, aku mengabdi di sini sejak ayahanda Pangeran Kudapadmadata masih tinggal di sini. Mahisa Agni masih mengangguk-angguk. Katanya, sudah lama sekali. Dengan demikian, pangeran sudah mengenalmu sebaik-baiknya. Ya. Karena itu aku mendapat kepercayaan pada salah satu segi kegemaran pangeran.
Dengan demikian ada beberapa orang yang berkedudukan seperti Ki Jurasanta dalam bidang-bidang yang lain di sini, bertanya Mahisa Agni kemudian. Sudah tentu. Ada orang yang menjadi manggala pada pasukan pengawal. Di istana ini ada sekelompok pengawal. Ada pula yang memimpin sekelompok hamba dalam yang mengatur segala sesuatu dalam istana itu, sampai kepada makan dan minum pangeran. Mahisa Agni mengangguk-angguk. Ia tidak bertanya lebih banyak lagi agar tidak menumbuhkan kecurigaan pada Ki Jurasanta yang baru saja mengenalnya. Tetapi bahwa ia sudah diperkenankan bekerja di tempat itu, maka sebagian dari tugasnya sudah dapat dilakukan dengan baik. Sejenak kemudian, maka Mahisa Agni pun minta diri untuk kembali ke rumah Ki Daredu. Di keesokan harinya ia akan kembali untuk mulai dengan pekerjaannya. Dengan langkah ringan Mahisa Agni meninggalkan istana Pangeran Kudapadmadata. Ia tidak akan menjadi bingung untuk menemukan kembali jalan menuju ke rumah Ki Daredu, karena ia sudah mengenal jalan di Kediri sebaik-baiknya. Namun, ketika terasa sesuatu menyentuh firasatnya, maka ia pun berpaling. Dilihatnya dua orang berjalan mengikutinya pada jarak yang tidak terlalu jauh. Salah seorang dari keduanya adalah pekatik muda yang akan dibantunya belajar menyabit rumput. Dada Mahisa Agni berdesir. Tetapi ia tidak berbuat sesuatu. Ia berjalan saja seperti tidak ada prasangka apapun juga, meskipun ia menjadi berhati-hati. Ketika ia sampai di tempat yang terbuka, maka tiba-tiba saja pekatik muda itu memanggilnya, Kisanak. Berhentilah sebentar. Mahisa Agni menjadi berdebar. Tetapi ia pun berhenti pula. Bahkan sambil tersenyum-senyum ia menyapa, kaukah pekatik muda itu? Aku mendapat tugas untuk mengajarimu besok, pekatik itu sudah berada selangkah di hadapannya. Sambil berdiri bertolak pinggang ia bertanya, kenapa kau bekerja pada Pangeran Kudapadmadata? Kenapa? Mahisa Agni mengulang. Tetapi ia pun tertawa sambil berkata, kau bergurau. Aku sudah mencari pekerjaan di mana-mana. Sejak aku meninggalkan kampung halamanku. Tetapi baru kali ini aku mendapat pekerjaan setelah sekian lama aku membebani Kakang Daredu. Kau sudah tua, berkata pekatik muda itu, tetapi nampaknya tubuhnya masih kuat. Oh tentu anak muda. Aku masih kuat. Aku masih mampu menjinjing keranjang penuh dengan rumput yang hijau basah. Kau tidak percaya? Pekatik muda itu tertawa. Namun suara Mahisa Agni terputus ketika tiba-tiba saja anak muda itu memegang rambutnya dan kemudian merenggutnya, kau keras kepala. Mahisa Agni terkejut ia pun kemudian bergeser surut. Dengan wajah ketakutan ia berkata, apa salahku anak muda? Kau tidak bersalah. Tetapi kau harus mengetahui bahwa kau adalah hamba yang paling hina di istana Pangeran Kudapadmadata. Kau tidak boleh berbuat sesuatu yang dapat menyakiti hatiku dan apalagi membuat aku marah. Iya, iya. Aku tidak akan berbuat apa-apa kecuali menyabit rumput. Aku akan membantumu, mengajarimu dan bekerja sebaik-baiknya agar aku mendapat upah yang cukup untuk makan sehari-hari. Anak muda itu menyentuh dahi Mahisa Agni dengan jari-jarinya sambil berkata, hati-hatilah bekerja di istana itu. Kau harus tunduk kepada perintahku. Mahisa Agni memandang anak muda itu dengan wajah yang tegang dan ketakutan. Selangkah lagi ia mundur. Dengan suara gemetar ia berkata, aku tentu akan menurut segala perintahmu. Tetapi bukankah ada Ki Jurasanta? Tiba-tiba anak muda itu sekali lagi meremas rambut Mahisa Agni sambil berkata, katakan sekali lagi. Aku akan mengupas wajahmu dengan batu. Tidak. Tidak, Mahisa Agni menjadi semakin ketakutan, kau harus tunduk kepadaku. Jika kau berani mengatakan hal ini kepada Ki Jurasanta, maka kau tidak akan melihat matahari di keesokan harinya. Mengerti? Iya, iya. Aku mengerti, jawab Mahisa Agni. Semua orang harus tunduk kepadaku, berkata anak muda itu, pada suatu saat Ki Jurasanta pun akan tunduk kepadaku. Mahisa Agni mengangguk-angguk. Ia tidak berani berkata sesuatu lagi. Pergilah, bentak anak muda itu, tetapi ingatlah. Ki Jurasanta hanya berkuasa dalam lingkungan istana itu saja. Tetapi aku berkuasa atas orang-orang yang aku kehendaki dimanapun juga ia berada, dan aku kuasa untuk mencabut jiwanya, siapapun yang tidak aku sukai. Jangan, minta Mahisa Agni. Ingat-ingatlah, berkata anak muda itu sambil mendorong Mahisa Agni sehingga Mahisa Agni itu terjatuh karenanya.
Dengan tergesa-gesa Mahisa Agni pun meninggalkan anak muda itu dengan ketakutan. Namun beberapa langkah kemudian, ketika ia sudah membelakanginya, maka ia pun menarik nafas dalam-dalam. Aku sudah mengira, berkata Mahisa Agni kepada diri sendiri, anak itu tentu bukan pekatik seperti kebanyakan pekatik. Ia ditempatkan oleh seseorang yang dengan ketatnya mengawasi isi istana itu. Hamba-hambanya dan orang-orang yang berhubungan dengan para hamba di sini. Ia menakut-nakuti orang-orang yang berhubungan dengan isi istana itu, agar tidak seorang pun yang berani berbuat sesuatu di luar pengetahuan mereka. Dengan demikian, maka Mahisa Agni mengetahui sebagian dari keadaan istana itu. Orang yang berkepentingan dengan warisan Pangeran Kudapadmadata agaknya sudah memasang jaring-jaring yang kuat dan rapat. Namun Mahisa Agni pun menjadi cemas, bahwa orang-orang yang demikian benar-benar tidak akan mempunyai belas kasihan kepada siapapun juga. Usaha pembunuhan atas perempuan yang pernah menjadi istri Pangeran Kudapadmadata dan anak laki-lakinya itu tentu tidak akan dihentikan, sebelum perempuan dan anak laki-lakinya itu benar-benar mati. Tetapi apakah Pangeran Kudapadmadata benar-benar tidak mengetahui akan rencana itu, atau justru ia telah menyetujuinya karena suatu penyesalan bahwa ia sudah kawin dengan seorang perempuan padesan dan mempunyai seorang anak laki-laki? Atau mungkin atas permintaan istrinya yang cantik dari ketangan tataran yang sederajat, atau mungkin dan 1000 macam kemungkinan. Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam. Ia mempercepat langkahnya. Ia ingin segera sampai ke rumah Kidaredu dan menceritakan hal itu kepada Witantra dan Mahisa Bungalan. Kita sudah melihat satu jalur, berkata Witantra ketika Mahisa Agni menceritakannya tentang pekatik muda itu. Lalu, ia tentu salah satu dari tangan orang yang ingin membunuh perempuan dan anak laki-lakinya itu. Kemungkinan terbesar adalah demikianlah, berkata Mahisa Agni, meskipun mungkin hal itu dilakukan karena ia menjadi sakit hati, bahwa aku telah diterima bekerja bersamanya. Ya, tetapi kemungkinan yang pertamalah yang terbesar, berkatalah Mahisa Bungalan. Aku sependapat, sahut Mahisa Agni, tetapi aku pun harus memperhitungkan dan menilai semuanya sebaik-baiknya tanpa didorong oleh sekedar prasangka dan ketergesa-gesaan. Pamanmu harus berhati-hati, berkata Witantra ambil tersenyum, jangan sampai ia menunjuk sasaran yang salah. Mahisa Agni pun tersenyum pula sambil berkata, apakah anak-anak muda tidak telaten lagi bekerja seperti kita yang tua-tua ini? Mahisa Bungalan pun tersenyum pula. Katanya, tetapi itu tidak berarti bahwa aku tidak berhati-hati dan memperhitungkan segala kemungkinan paman. Mahisa Agni dan Witantra tertawa. Namun dalam pada itu Mahisa Agni pun berkata, Kakang Witantra, apakah tidak sebaiknya kita berterus terang kepada Kidaredu, sehingga jika terjadi sesuatu, ia tidak menjadi sangat terkejut. Mungkin orang-orang itu akan mengambil sikap lebih keras lagi pada suatu saat. Witantra mengangguk-angguk. Ia pun sebenarnya sudah memikirkan apakah yang sebaiknya dilakukan atas Kidaredu. Jika ia tidak mengetahui sama sekali, apa yang dikerjakan oleh Mahisa Agni, Witantra dan Mahisa Bungalan, maka pada suatu saat ia akan menjadi terkejut sekali, dan bahkan mungkin akan dapat mengganggunya ketenangan hidupnya sekeluarga. Tetapi kita pun harus berhati-hati, berkata Witantra, mungkin terasa terlalu lamban. Tetapi kita harus meyakinkan Kidaredu bahwa yang kita lakukan akan bermanfaat bagi Pangeran Kudapadmadata sekeluarga. Dan bahkan mungkin akan mencakup lingkungan yang lebih luas dari satu jaringan kejahatan yang akan menjalar di seluruh Kediri. Tetapi masalah ini lebih banyak berkisar pada masalah keluarga ini saja paman, sahut Mahisa Bungalan. Ya, jawab Witantra, namun mereka telah berhubungan dengan banyak pihak. Karena itu, mudah-mudahan Kidaredu dapat mengerti dan tidak berkeberatan, justru akan membantu kita sejauh dapat dilakukan. Mahisa Bungalan mengangguk-angguk. Ia memang melihat kemungkinan bahwa jaring-jaring kejahatan ini benar-benar sudah masuk ke dalam satu lingkungan yang mempunyai pengaruh yang kuat. Bahkan tidak mustahil, bahwa sebenarnya lah yang terjadi di dalam lingkungan keluarga Pangeran Kudapadmadata itu sekedar bayangan dari kekuasaan kejahatan. Karena itu, maka mereka pun telah bersepakat untuk mengatakannya kepada Kidaredu, meskipun Kidaredu untuk seterusnya diharap agar berpura-pura tidak mengetahuinya. Ketika Kidaredu mendengar keterangan itu, maka wajahnya pun menegang. Sejenak ia termangu-mangu. Namun kemudian ia pun mengangguk sambil berkata, itulah agaknya, aku melihat beberapa perubahan telah terjadi
Dalam istana Pangeran Kudapadmadata, meskipun tidak begitu jelas, hamba melihat beberapa orang baru di dalam lingkungan mereka. Hamba melihat perubahan yang samar-samar pada kebiasaan pangeran itu. Ia tidak lagi sering nampak berjalan-jalan sambil menuntun seekor macan kumbang yang masih sangat muda. Apakah para hambanya yang sudah lama berada di istana itu tidak melihat perubahan itu, sedangkan kau yang tidak menghambakan diri kepada pangeran itu pun sempat melihatnya? Justru kepada hamba-hambanya mungkin pangeran itu dapat memberikan beberapa keterangan sehingga tidak menumbuhkan persoalan bagi mereka, jawab Ki Daredu. Menarik sekali, gumam Witantra, karena kau memang harus menjadi sangat berhati-hati. Ya, desis Mahisa Agni, ada 1000 kemungkinan yang telah terjadi. Dalam pada itu Ki Daredu berkata, Tuanku, jika hamba dapat membantu apapun yang harus hamba lakukan, hamba akan bersedia, karena justru hamba telah mengenal Tuanku. Mahisa Agni tersenyum katanya, pada saatnya mungkin aku sangat memerlukanmu. Bersambung ke bab 25. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.